Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, korupsi pengelolaan tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah dan menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menguak tabir. Pengerukan kekayaan bumi dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda menelusuri jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Gak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri gak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Secara ekologi, berupa kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan dampak-dampak pada masyarakat sekitarnya seperti pendapatan, termasuk juga dampak terhadap pendapatan negara ke depan. Dan selama proses eksplorasi daripada kegiatan di timah ini, itu kita perhitungkan semua, sehingga kalau kita hanya memperhitungkan kerugian negara ansih, sementara dampaknya tidak kita perhitungkan, maka siapa nanti akan mengganti rugi? Kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menyeret sejumlah nama. Hingga akhir April lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya 21 orang tersangka. Kasus dugaan korupsi ini menyisakan kerugian yang harus ditanggung negara hingga 271 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan akibat kerugian lingkungan. Perhitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran. Antara lain, meliputi dana yang harus dikeluarkan negara untuk menghidupkan kembali fungsi tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendauran ulang unsur hara, hingga biodiversitas atau keragaman hayati yang terlanjur rusak parah akibat tata kelola yang buruk. Pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Belum juga mendarat di Tanah Belitung, jejak kerusakan tambang timah sudah terlihat dari ketinggian puluhan ribu kaki. Bukan biru laut terlihat, tapi lubang bekas galian tambanglah yang jadi pemandangan. Kejagung mendata ada lebih dari 170.000 hektar galian tambang timah atau setara 2,5 kali luas kota Jakarta terkait kasus PT Timah di Bangka Belitung. Namun, hanya sekitar 88.000 hektar yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, sisanya tanpa izin atau ilegal. Kerugian fantastis 271 triliun rupiah bukan hanya kerugian ekonomi semata, tapi juga kerugian lingkungan yang memiliki dampak domino. Pasir putih ini adalah dampak nyata dari culasnya pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung yang harus ditanggung oleh masyarakat. Apa sih dampak besar di belakangnya? Menelusuri dampak pertambangan ilegal, saya mendatangi Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur. Hai, halo. Adalah Yudi Amsoni, nelayan yang berupaya merestorasi kerusakan hutan akibat masifnya penambangan timah. Dengan menanam bibit mangrove, Yudi berusaha melakukan penghijauan. Memang tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi, tapi setidaknya ini bentuk perlawanan Yudi. Kerusakan mangrove-nya sangat luar biasa yang diakibatkan oleh aktivitas illegal mining. Sehingga memang perlu untuk penanaman-penanaman di lahan-lahan bekas tambang tersebut. Karena pengerusakan dengan penanaman ini nggak sebanding.
Bising mesin pengeruk timah mengiringi keseharian Yudi. Padahal kediaman Yudi hanya 2 km dari desa wisata atau geosite Garumedang yang berbatasan dengan hutan lindung. Desa wisata Garumedang merupakan satu dari 17 lokasi konservasi dan edukasi di Belitung yang diakui UNESCO. Bahkan di sebelah sana juga hutan lindung sangat luas yang sudah dirusak. Ini juga adalah sebagai desa wisata. Ya, jadi saya merasa terpanggil untuk menjaga lokasi ini. Ini udah sering kali saya tegur, tapi ya nanti kita kesana aja. Kita himbau lagi agar oknum penambang ini bisa menghentikan aktivitasnya. Sepanjang jalan menuju lokasi pertambangan, kerusakan hutan lindung tampak jelas. Tanah yang sebelumnya subur, kini kering didominasi pasir timah. Bakau dan fauna langka mati terendam air limbah pertambangan. Lubang luka bekas tambang timah yang menganga tampak bak danau buatan. Nah, ini bisa kita lihat untuk lokasi ini aja awalnya ini ada 6 jenis tumbuhan mangrove yang rimbun, hijau, dan bahkan saya ambil propagulnya atau bibit-bibitnya dari sini. Saat ini saya akhirnya kesulitan cari bibit-bibit mangrove karena indukan-indukannya udah musnah semua kan, udah mati. Ini yang tersisa kan bisa dilihat masih hijau, rimbun. Harusnya seperti inilah awalnya kondisinya dulu. Tapi akibat illegal mining, ya ini mati, dia kering. Memasuki kawasan penambangan ilegal, kami menemukan setidaknya 5 penambang yang sedang mengais timah. Yudi mengaku berulang kali telah mengimbau para penambang ilegal agar tak menambang di dalam hutan. Namun imbauannya tak digubris. Sini dulu. Punya siapa ini? Coba sini semua, punya siapa lagi? Ada orang berapa nambang di sini? Sini dulu. Ini ndak kuang ini kan lah tahu ini bakau. Lah berapa kali kan disebut Mika nih. Lah jadi-jadilah tempat lain lah, usah di sini. Itu aja lah masuk ke taman aku aja. Keroa. Ini iya, itu mereka. Kita panggil aja. Apakah ada yang nge-backingin? Apakah ada oknum-oknum yang nge-backing mereka sehingga mereka berani? Karena saya udah sering kali, Mbak, menghimbau supaya ini dihentikan, jangan. Bahkan saya udah pernah lapor polisi. Tidak ada tindak lanjut selain itu? Ya, mereka cuma menghimbau, Mbak. Mereka cuma, halo, selesai ya, jangan ya. Ya kalau gitu ya saya juga nggak usah perlu panggil polisi. Saya bisa kok sekarang bilang gitu. Tapi kan saya nggak ada kewenangan buat borgol mereka. Kalau saya polisi, saya borgol. Saya kandangin ini orang. Nggak adil hukum ini. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Apakah ada aktor intelektual di belakang illegal mining di Belitung Timur ini? Apakah dia seorang tokoh besar sehingga illegal mining ini terus berjalan? Hancur, Pak. Ini desa wisata. Ini bakau semua mangrove yang katanya dilindungi di dunia. 2 penambang ilegal yang kami temui mengakui menambang demi isi perut. Hasil tambang 1 hingga 2 kg timah dibanderol 200 hingga 300 ribu rupiah. Tak adanya mata pencaharian lain jadi alasan penambang di kawasan terlarang. Ya itu urus perut lah. Ya, Karena kami nggak ada kerjaan juga. Nggak ada kerjaan, nggak ada yang ahli kerjaan lain. Nah, cuman inilah. Cuman gitu inilah, tapi kami ini istilah terlarang. Nggak terlarang, kami saya tahu ini tempat terlarang. Tapi apa boleh buat urusan perut. Kami di rumah nggak ada beras. Hari ini pun nggak ada beras. Kami ngotot ke sini. Cari sekilo 2 kilo. Sekilo 2 kilo lah beras lah. Terpaksa lah. Kalau ada kerjaan buat apa kami di sini, Pak? Capek-capek kerja di sini, ya. Pegiat lingkungan Budi Setiawan menyebut pembukaan lahan tambang oleh penambang ilegal adalah praktik yang pada akhirnya juga dinikmati korporasi besar. Sebab tanpa perlu mengurus izin usaha pertambangan atau IUP, mereka tetap bisa mendapatkan timah dengan membeli hasil tambang ilegal rakyat. Perusahaan pun terhindar dari kewajiban merestorasi atau memulihkan lingkungan. Praktik ini pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, membunuh biota laut, bahkan melumpuhkan penghasilan nelayan.
adalah kembali kepada pembeli. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah PT Timah sendiri. Ini apakah ada kena pajak? Nggak ada. Apakah ada kemudian biaya pemulihan lingkungan reklamasi? Nggak ada. Tapi harga beli bisa jadi dia sama atau lebih tinggi daripada harga yang ada di PT Timah. Siapa yang menikmati keuntungan ini? Maka crazy rate bermunculanlah dengan angka-angka yang luar biasa. Kerugian 271 triliun rupiah tak semata angka di atas kertas, tapi realitas masyarakat Belitung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung mencatat, setidaknya 167.000 hektar lahan tergolong kritis. Bangka Belitung merupakan satu dari 9 provinsi prioritas restorasi mangrove dengan kerusakan terbesar kedua setelah Riau. Tak hanya itu, 75% aliran sungai di Bangka Belitung tercemar limbah tambang. Kita sebetulnya bukan nggak boleh nambang, tapi ada aturan, ada tata kelola yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana kemudian mereka ini bisa berhenti dengan baik? Ya harusnya penegakan hukum jalan. Kemudian tata niaganya. Ya kalau ilegal ya jangan dibeli dong, supaya ini berhenti. Kalau nggak kayak gini lingkaran setan, bahwa masyarakat Bangka itu bukan menolak anugerah yang diberikan dari atas. Tapi persoalannya tata kelola dan tata niaga yang berantakan ini yang harusnya kemudian dibenahi. Karut-marut praktik pertambangan timah menimbulkan kerusakan yang harus dibayar mahal. 271 triliun menurut Walhi Bangka Belitung masih terlalu kecil jika dibanding kerusakan yang terjadi. Ada sekitar 130.000 ya lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan ya terdesaknya ekonomi masyarakat. Mestinya industri hilir itu stop membeli hasil timah tadi itu dari aktivitas yang ilegal, aktivitas yang juga mengabaikan hak asasi manusia dan merusak lingkungan gitu, dan tidak memiliki upaya untuk pemulihan lingkungan setelah tambang gitu. Sorotan publik terhadap kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah bak jawaban kegelisahan warga terdampak galian timah. Yudi Amsoni mengaku sedikit lega. Ya, setidaknya upaya merestorasi bekas galian timah kini ada titik terang. Beginilah cara saya melawan, semoga Tuhan menggugah atau dapat merubah pola pikir oknum-oknum penambang tersebut sehingga mereka sadar bahwa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan bukan hanya mereka tapi anak cucu dari generasi ke depan, menyelamatkan kita semua. Saudara, tak hanya melanggar hukum, tambang timah ilegal juga merusak keberagaman hayati dan lingkungan. Usai jeda di 60 menit special report. Aktivitas mereka itu sangat mengganggu. Yang jelas wilayah tangkap kami ini bakal habis. Kita belum bicara limbahnya, belum bicara dasaran lautnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, tak hanya di daratan, tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung juga menyasar lautan. Potensi kerugian negara pun kian besar, karena tak hanya melanggar hukum, praktik tambang timah ilegal juga merusak keragaman hayati dan lingkungan. Korporasi bisa dijadikan tersangka dalam perkara ini ke depannya. Bahkan juga TPPU. Maka dari itu kita hitung perundingan negara, karena disinilah yang bisa membuat semuanya bisa menjadi lebih terang. Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung ternyata tidak hanya terjadi di daratan saja, tapi juga di lautan. Saya akan memvisualisasikan dampak lingkungan dari pertambangan pesisir. Laut yang sebelumnya biru jernih sekarang menjadi kecoklatan. Dan kalau kita lihat ke sana, secara jelas kita bisa melihat puluhan kapal pertambangan. Kenapa ya ini bisa terjadi? Ayo kita telusuri lebih jauh. Menyusuri Pulau Bangka,
pemandangan pertambangan seolah tak terelakkan. Dari atas udara, teluk hingga pantai, alam dikeruk demi segenggam emas putih. Pemandangan tambangan inkonvensional atau TI seolah lumrah. Suara gemuruh ponton isap produksi pun tak putus dari satu titik ke titik lain. Salah satunya di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Perimping, Kecamatan Belinyu. Belasan kapal penyedot berjejer mengeruk timah. Pertambangan terjadi bertahun-tahun. Sedimentasi pasir putih pun terbentuk di bibir hutan bakau. Pemandangan tak layak malah jadi hal lumrah bagi warga Bangka. Pemandangan serupa tersaji di Pantai Lepar, Kelurahan Air Jukung. Akibat pertambangan laut beberapa tahun terakhir, pantai wisata yang dulunya biru jernih kini berubah keruh, terkontaminasi limbah solar dan tambang. Di tempat saya berdiri, dahulu bibir pantai, kini kering, berubah jadi tempat berpijak. Kalau air lautnya, kalau pasang tertinggi itu bisa sampai depan sini, dan jernih airnya. Pertama nggak ada limbah B3, ini kan solar semua. Sementara solar itu kan kalau buat di pariwisata kan kalau kita mandi kan gatal-gatal biasanya kan. Dampaknya terus keruh airnya. Terumbu-terumbu karang hancur. Daniel bukan nama sebenarnya. Mantan penambang timah rakyat memperkirakan pertambangan laut di Air Jukung berlangsung sejak 2018. Ia menuturkan keuntungan penambang rakyat tak seberapa, hanya 3 hingga 5 kg per hari. Sementara penambangan kapal hisap skala besar mendulang cuan hingga triliunan. Menurutnya, nelayanlah yang kian tersisihkan. Akibat rusaknya perairan di Kabupaten Bangka, tangkapan lebih sedikit, terpaksa melaut lebih jauh. Pertama kapal hisap itu pariwisata sama nelayan lah berdampaknya. Yang paling parah itu nelayan sama masyarakat sekitar. Lihat aja nih sekarang nih, pantai ini kan udah pertama abrasi, kedua udah mulai gersang ya kan. Kesulitan modal dan kian minimnya lokasi penambang skala kecil membuat Daniel berhenti mengais emas putih. Nasib nelayan kian terancam sejak maraknya pertambangan, salah satunya di Teluk Kelabat Dalam, Kecamatan Belinyu, Bangka. Menurut nelayan setempat, penambangan mulai berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Wisnu Sudiro, nelayan Teluk Kelabat Bangka, mengeluhkan hasil tangkapan yang turun drastis, terkadang merugi. Ini aktivitas mereka itu sangat mengganggu. Yang jelas wilayah tangkap kami ini bakal habis. Kita belum bicara limbahnya, belum bicara dasaran lautnya. Dasar laut itu sudah kayak gunung-gunung. Tidak ubahnya pertambangan ini kan jelas kita lihat di bagian darat. Itu sama aja, pertambangan darat dan pertambangan laut itu sama. Hanya saja di lautan nggak kelihatan dasarnya. Kalau sebelum adanya aktivitas tambang itu jelas kami sangat luar biasa hasilnya. Bisa minimal satu hari itu 500 sampai 600 ribu. Setiap hari hampir. Kalau hari ini dengan adanya aktivitas itu paling tinggi itu 500 ribu. Bahkan ada yang nggak nyampe. Bahkan ada yang benar-benar kosong. Artinya untuk modal biaya operasional kami aja nggak nyampe. Rugi, artinya rugi. Hanya saja ya kami harus bagaimana lagi. Memang itu profesi kami, walaupun usaha kami sudah giat sebagaimanapun, seakan-akan pemerintah seluruh stakeholder yang ada di provinsi maupun di pusat itu seolah-olah menurut pandangan kami tutup mata semua. Wisnu dan nelayan Teluk Kelabat mempertanyakan fungsi Perda Bangka Belitung nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Teluk Kelabat masuk dalam subzona budidaya laut. Namun pada praktiknya ada izin tambang laut yang dikeluarkan. Jadi kami harapkan juga, kami berharap ke Kejagung itu benar-benar dituntaskan. Jangan tumbang tindih seakan-akan, tembang pilih. Itu yang kami harapan dari kami. Karena kalau bicara aturan, jelas
Teluk Kelapa Dalam itu di Perda tahun 2020 itu jelas itu zona wilayah tangkap, zona nelayan, zona wisata, dan zona budidaya. Nggak ada zona tambang di sini. Nah, tetapi walaupun ada IUP, kami juga nggak paham ini. Jadi artinya pemerintah ini memang menurut kami tumpang tindih. PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Z.A. menyatakan perkara izin tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM. Safrizal mendukung upaya Kejagung mengadili pelaku semrawut tata kelola tambang timah di daerah kekuasaannya. Tambangan mineral ini kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat. Pemda tidak memiliki kewenangan dalam rangka perizinan izin usaha pertambangan mineral, ya. Kalau izin usaha batuan itu memang ada di Pemda. Dan ini juga concernnya terhadap lingkungan juga sama. Kami katakan ini momentum yang harus kita manfaatkan secara bersama-sama untuk kembali. Saya nggak bilang ini sektor hijau biru ini adalah sektor baru. Saya mengatakan ini kembali. Karena dulu kita pernah jaya di sektor ekonomi hijau biru ini. Maka kita kembali. Oleh karenanya tentu ini kami nggak bisa sendirian. Pemerintah kabupaten kota nggak bisa sendirian. Kita mesti sama-sama termasuk pemerintah nasional. Tolong lebih selektif lagi dalam memberikan izin IUP, izin usaha pertambangan. Tak hanya nasib nelayan yang berada di ujung tanduk, kelangsungan hidup ekosistem laut turut terancam. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung, Ahmad Suban Hafiz menyebut dalam waktu kurun 2 tahun, ekosistem terumbu karang di Bangka Belitung berkurang 64.000. Nah, di laut itu ada di 2015 lewat analisis citra kita ada sekitar 82.000 ekosistem terumbu karang gitu, dan di 2017 itu menyisakan tinggal 12.000 lebih terumbu karang gitu, ekosistem terumbu karang. Artinya selama 2 tahun saja dengan banyak aktivitas tambang timah di laut Bangka Belitung itu kan kita kehilangan sekitar 64.000 ekosistem terumbu karang gitu di Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini bahaya sekali gitu untuk masa depan. Belum lagi tambang timah ini tidak kunjung direklamasi gitu. Ada 12.607 lubang tambang gitu yang tidak direklamasi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Bukan tanpa sebab, lingkungan dan habitat laut yang kian rusak adalah dampak kasus korupsi timah Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung memastikan tak tebang pilih dan akan memproses siapapun yang terbukti terlibat kasus korupsi timah. Perkara ini masih dalam satu proses penyidikan, bahkan dalam proses penuntutan pun kalau kita ketemukan ada pihak-pihak yang terlibat dari tingkat pusat ke kementerian terutama ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk akan membuka perkara ini baru. Ya, dan termasuk ketika perkara tersebut sudah diputuskan di pengadilan. Ya, ini banyak sekali kita dapatkan. Dan di pengadilan itu ada alat bukti baru menunjukkan seseorang untuk menjadi tersangka. Kita nggak tutup mata. Direktur Utama PT Timah Ahmad Dhani Firsal menyatakan tengah mereformasi BUMN pimpinannya tersebut sejak Januari lalu. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR awal April, ia mendukung pembentukan panitia kerja atau panja guna mengusut permasalahan di tubuh PT Timah. Kondisi saat ini kita sedang mereformasi organisasi di PT Timah untuk memperbaiki percepatan, baik itu komunikasi, delegasi maupun keputusan, sehingga bisa mempercepat layanan terhadap masyarakat yang kita lakukan hubungan kerjasama dengan para penambang masyarakat.
skandal korupsi timah menjadi tamparan keras untuk pemerintah. Mampukah Kejaksaan Agung mengusut tuntas? Atau momentum ini hanya berakhir anti klimaks? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya, Iksan Sutorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.